bisa tahu jasa medisnya berapa. Kalau tidak akan selalu pertanyaan, kenapa juru masak dengan nutrisionis sama, padahal pendidikannya beda. Kenapa ambulans dengan manajemen sama, padahal ambulans ngambil ke sana. Kenapa kontrak dengan PNS beda jauh sekali. Nah itu lihat di situ nanti. Begitu, biar paham teman-teman. Oke. Sebentar, nanti dikasih lihat, ada waktunya. Kemudian yang kedua adalah ini teman-teman, P1, P2, dan P3. Ini adalah dasar-dasar hukumnya, nomor 79 tahun 2018. Kemudian lanjut. Nah, kita sudah lanjut teman-teman. Evaluasi ini sudah pernah saya jelasin bahwa untuk membagi jasa pelayanan medis itu ada kelompok jabatan. Ini SK-nya adalah bupati, direktur, manajemen, dan di bawahnya adalah kepala-kepala instalasi. Oke. Ini adalah kelompok jabatan struktural. Jadi ada 4 manajemen. Ganti direktur nangkrak. Ganti direktur nangkrak. Direktur nangkrak. Ganti direktur nangkrak. Ganti direktur nangkrak. Memang dia direktur nangkrak. Dari kotak ini jadi direktur nangkrak. Ganti direktur nangkrak. RSUD akreditas 0. RSUD akreditas 0. Tapi akreditas 0. RSUD akreditas bintang 0. RSUD akreditas bintang 0. Wah, akreditas terus tiap tahun. Minta daftar nominal Akreditas saja. bintang 0. Tidak usah mau perincian-perincian. Terlalu cepat. Daftar nominalnya saja. Jangan subdit lagi nanti baca di topeli lagi. Ini ngambek lagi. Bintang 0. Sampai bangka nggak bangka itu. Tiap tahun anggaran akreditas keluar. Ya, pintar sekali. Besok kamu dapat. Akreditas rumah sakit bintang 0. Ganti direktur nangkrak. Betul. Ganti direktur nangkrak. Akreditas rumah sakit bintang 0. Akreditas rumah sakit bintang 0. Tiap tahun anggaran akreditas keluar terus. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat siang. Yang kami hormati Bapak-bapak anggota DPRD Kabupaten Mampang, Bapak Markus sama Pak Burhan. Yang kami hormati Pak Kepala Rumah Sakit Umum Daerah, Bapak-bapak kepolisian, ibu-ibu dokter, para medis, para perawat yang kami cintai dan kami kasihi. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kasih, senantiasa memberikan rahmat hidayah kepada kita sekalian sehingga hari ini kita bisa bersama-sama dalam suasana kekeluargaan ya, tetapi ada sesuatu yang perlu harus disampaikan. Bapak Ibu Saudara, sebelumnya saya mohon maaf, kemarin itu memang ada perasaan. Saya sempat telepon salah satu dokter, saya bilang, kira-kira besok ini bagaimana ini karena biasanya kalau menghadapi hari-hari besar, kadang-kala itu ada permasalahan baik di pendidikan ataupun biasa di rumah sakit.
Itu sering terjadi dari tahun ke tahun. Karena ada proses yaitu hak baik itu tenaga guru juga yang sering terjadi untuk tenaga medis. Ternyata benar, firasat saya itu betul bahwa hari ini ada hal yang perlu disampaikan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mungkin sebelum dipaparkan, saya minta mungkin teman-teman yang mewakili dari yang keberatan kaitan dengan hak-hak Bapak Ibu para medis mungkin bisa menyampaikan dulu ya, supaya itu bisa menjadi informasi kepada kami, sehingga mungkin ada jalan keluar yang kemudian bisa sama-sama kita tempuh. Mungkin itu ya. Jadi kalau memang ada yang bisa menyampaikan, silakan untuk kita ketahui bersama, tidak masalah. Artinya begini, kita juga harus siap menerima masukan-masukan, saran, pikiran dari Bapak Ibu Saudara, dari semua aspek apapun yang kemudian ada di pemerintahan ini. Kalaupun ada yang kurang, yang saya sampaikan. Siapa yang bisa mewakili? Ya, mari. Ya, kita break azan ya. Baik, kalau di sini saya mau sampaikan kenapa kita kumpul di sini. Alasan kita kumpul di sini tuh kita merasa sangat dirugikan dan sangat tidak dihargai. Sangat tidak dihargai dari jasa. Dari jasa BPJS yang dibayarkan tahun 2020, semua yang disampaikan dari Dr. Suban itu di luar daripada semua itu. Istilahnya kata kasar kita ini menghayal, janji manis tapi kenyataan nol. Janji manis tapi kenyataan nol. Di sini kita minta pertama transparansi tentang BPJS jumlah keseluruhan Juli 2020 sampai Desember 2020. Kemudian masalah insentif COVID, dan alasan utama sekali sebenarnya itu berdiri sini itu karena apa, Bapak? Dr. Suban waktu jelaskan kepada kita di ruangan-ruangan tentang pembagian jasa ini, bahasanya seperti ini. Jadi teman-teman, tolong saya ya, tolong saya teman-teman, bahwa kita gunakan jasa konsultan. Teman-teman punya jasa pasti akan lebih baik dibanding waktu-waktu sebelumnya. Iya kan tidak teman-teman? Teman-teman yang tadinya kontrak bisa dapat 1 bulan, BPJS 1 bulan bisa dapat 5 juta, 6 bahkan 7 juta. Yang pegawai negeri bisa dapat 8, 9 bahkan 10 juta. BPJS itu kita tidak teman-teman. Betul lah Pak Bupati. Itu dibicarakan semua. Tapi kenyataannya kita terima kemarin rekening bunyi itu ada 2 juta, ada 3 juta. Itu 6 bulan Bapak. Ada 800.000. 5 bulan. Ada teman-teman di MR mungkin kayaknya kalau tidak salah dapat 300.000. Ada dapat 800.000. Jadi kata kasar Dr. Suban banyak janji, tapi nol. Tekan kita dengan berbagai macam aturan. Saya anak sakit, dokter saya bawa anak harus datang dinas. Jaga, saya punya tanggung jawab. Saya mau minta izin dari mana? Karena jadwal yang dokter kasih turun untuk kita, shift itu hanya bisa sampai 2 orang dinas mana? 3 orang paling banyak. Kita ruang anak itu gandeng dengan observasi, istilahnya ada ICU. Tapi kita kerja mati-matian. Saya kerja setengah mati, saya punya jasa terjelas. Pemerintah hargai saya dengan TPP 1 bulan itu, saya kalau terasa salah, saya bicara saya sendiri salah, 3 juta 1 bulan. Pemerintah hanya terima nanti kalau Herodia bikin kajian gitu atau bikin jurnal kirim, TPP dibayar. Tapi saya punya BPJS yang Dr. Suban nyata-nyata lihat saya suntik, saya observasi, saya bikin swab dan sebagainya. Saya tidak dihargai. Dokter pun janji waktu dokter jelaskan itu semua nol. Dokter minta kita kerja dengan jam 7
dengan jam kerja jam 7.10. Kita pertanyakan 1 bulan 170 jam, 1 bulan, 1 minggu 40 jam. Kalau aturan di situ 37 berapa, Mas? 5. Kalau pencapaian kita belum sampai ke 40 juga tidak jadi masalah. Yang penting jangan sampai di bawah 37,5 kan? 170 jam dokter minta kita harus kerja 1 bulan. Dokter tidak bicara tentang dokter. Saya pertanyakan itu waktu dokter penjelasan, dokter kelebihan jam ada? Dokter bilang tidak ada. Dokter sekarang minta kita dinas malam masuk jam 10 malam. Dinas siang pulang jam 10 malam. Dokter, kita makan apa nanti kalau kita dinas? Pasien gawat saya tenggorokan kering. Saya mau beli minum dari mana? Saya mau kasih tinggal pasien, tidak mungkin. Rumah sakit tidak siapkan kita air minum. Kita harus pergi beli air. Saya pertanyakan itu di Dokter Suban bilang DPA ditolak. Rumah sakit tidak bisa bikin pengadaan makanan untuk petugas dinas malam. DPA-nya ditolak. Betul nggak Bapak-bapak DPR? Jadi saya 170 jam kalau rumah sakit swasta dia pasti siap bayar kelebihan jam. Kalau rumah sakit merah macam kita ini, dokter harus pikir. Saya sampai pertanyakan dokter tidak bisa di bawah dari 170 jam, tidak bisa Kakak Irin harus mencapai seperti ini. Dengan jasa konsultan teman-teman lebih baik. Toh kenyataan mana? Dokter berjanji manis sekali. Dokter tahu, Bapak Bupati dan semua tahu jam kerja ini digunakan sampai satu teman itu keguguran. Saya kerja, saya harus pulang tengah malam. Saya punya suami polisi, dia pergi, saya pergi. Dia pergi dinas, saya juga pergi dinas. Kasih tinggal anak sendiri. Itu memang resiko saya. Saya pulang dinas dari rumah sakit. Dokter bahasa apa? Pakai jam 7.10 nanti ada angkutan. Mana? Saya berdiri hujan, tidak ada ambulans atau tidak ada jemputan antar saya pulang. Saya pulang jam 12 malam, pulang dinas. Dokter, hati nurani di mana, Dok? Saya cuma dikasih 2 juta atau 3 juta. BPJS sebelumnya kita masih bisa menikmati. Dari mana kita pegawai negeri ada tenaga kontrak uang itu yang dipakai, apalagi di menjelang hari raya. Semua bangga. Orang kemana tidak bangga punya anak dia pakai baju putih. Nyatanya dia cuma tenaga kontrak. Walaupun ada gaji, tapi uang itu dia pakai biar dia punya keluarga. Dokter bikin jam kerja 7.10. Kemarin gaji terlambat. Adik-adik punya gaji terlambat. Saya mengeluh di kepala ruangan anak. Saya bilang, kamu perasaan di mana? Dia punya gaji belum dibayarkan. Dia harus ikut ojek dari seberang ke rumah sakit Fakfak setiap hari. Dinas pagi 2 hari, siang 2 hari, malam 2 hari. Dia punya uang berapa ratus ribu yang harus keluar dalam 1 bulan. Dokter perasaan di mana? Jadi Bapak, saya minta maaf. Bapak kalau bicara kemarin tentang undang-undang ketenagakerjaan, Bapak ingat undang-undang itu Bapak pakai untuk kita pegawai negeri. Ada Bapak Bupati juga. Tapi Bapak harus ingat, kita juga di undang-undang itu ada jasa yang harus dibayar. Hitung ini perawat dihargai dengan apa, Pak? 2002 itu BPJS 2020. Pegawai negeri lain ada kerja dari rumah. Kita kerja di rumah sakit. Kita tidak iri, Bapak-bapak. Kita tidak iri, itu kita punya tugas yang kita punya kewajiban. Tapi kenapa kita tidak dihargai? Hanya untuk BPJS ini kita tidak dihargai. Kalau mau bilang kelompok resiko, kita ini kelompok resiko terpapar. Adik-adik yang di COVID tinggal di penginapan, sekarang mereka harus kembali ke rumah.
Mereka dari ruang isolasi habis kerja pulang ke rumah. Risiko penularan ke orang tua keluarga di rumah sudah sangat besar. Datang kerja, ada keluhan banyak kan dokter. Tapi kalau di rumah sakit ini kalau yang banyak keluhan nanti nota keluar. Dengan ancaman, jangan terlalu banyak postingan di sosial media begini-begini. Kamu tidak tahu hargai, kamu tidak tahu berterima kasih. Siapa yang tidak tahu berterima kasih? Roda rumah sakit ini, pelayanan ini jalan karena kami ini. Perawat, gizi, analis, dan lain-lain. Termasuk dokter juga kan. Tapi kenapa kita punya satu lain di langit, lain di bumi? Jadi tolong. Iya. Tidak apa-apa, lebih enak itu kalau berkumpul. Bicara saja kepada semua dengan. Bicara kepada semua ini. Iya, Bapak, saya bicara untuk semua dengan. Saya bicara untuk semua dengan. Ada bupati, ada saya, jadi bicara saja untuk semua. Jangan bicara. Jadi itu sudah dokter, tolong transparansi kita tentang ini. Dan jumlah nominal itu, dan kalau bisa BPJS itu dihitung kembali kepada yang seperti awal saja. Ada yang lain dari teman-teman, silakan. Oh, kena Eman. Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Bapak Bupati Papua, yang saya hormati Bapak Sekda Kabupaten Papua, kemudian yang saya hormati Bapak Dewan Komisi 3 yang membidangi kesehatan, kemudian yang saya hormati juga semua pimpinan SKPD yang ada di tempat ini bersama teman-teman sekalian. Selamat siang saya ucapkan buat Direktur Rumah Sakit Dr. Subhan Bumoni, spesialis penyakit dalam. Jadi perkenalkan saya Suryanto Nimroto Bantobi. Saya tugas di ruangan ICU. Puji Tuhan dari Kabupaten Papua saya sempat mengejar pendidikan dengan tugas belajar dari Pemda. Kemudian 3 tahun ini saya sudah kembali aktif bekerja lagi di rumah sakit. Berhubungan dengan pembagian jasa BPJS, saya ingin sampaikan kepada direktur rumah sakit bahwa sebetulnya mungkin pantas Bapak dibilang direktur nangkrak. Alasan saya begini, karena COVID ada di Kabupaten Papua, Bapak lebih prioritaskan untuk proyek. Ada proyek yang digunakan dana COVID, sementara jasa tenaga kesehatan Bapak lupakan. Makanya jasa kesehatan tahun 2020 tidak terbayarkan sampai dengan sekarang. Oleh karena itu kepada Bapak Bupati dari Dewan Komisi 3 Kesehatan, tolong koreksi kembali keberadaan beliau sebagai direktur. Itu yang pertama. Terus yang kedua, seperti teman yang tadi sudah sampaikan bahwa awalnya itu janji manis yang dikemukakan, yang diungkapkan kepada kita perawat dengan tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit ini. Tetapi kenyataannya itu tidak terlaksana, malah bertolak belakang. Nah, saya perawat ahli tadi sudah dikemukakan sama direktur, sudah dipaparkan bahwa dia membagi jasa BPJS ini berdasarkan jenjang pendidikan terus dengan yang lain-lain. Tetapi itu tidak betul. Kalau mau hitung-hitungan, bikinlah transparansinya. Tolong dikemukakan itu kepada kami di hadapan Bapak pimpinan di Kabupaten Papua ini. Saya pikir itu saja yang mau saya ucapkan. Mohon perhatian dari Bapak-bapak pimpinan yang ada di Kabupaten Papua. Terima kasih banyak. Selamat siang. Pak Bupati yang kami hormati, Bapak Sekda, Bapak Komisi 3 DPR, teman-teman semua. Mungkin kalau masalah tertua, saya sudah yang tertua di rumah sakit ini. Saya datang di Pak ini dengan SK dari pusat dari Jayapura, ditempatkan saya di sini dan saya berjanji untuk pensiun di sini.
Nah, saya di sini yang tertua sudah digilir juga karena mungkin politik atau apa saya tidak tahu ya. Saya dari puskesmas ke rumah sakit, ke puskesmas ke rumah sakit. Ya, itulah. Tapi begitu pun saya mau bertahan di sini. Pak, saya janji untuk saya pensiun di sini. Namun yang tertua dari dulu saya itu paling dibully dalam masalah pembagian jasa ini. Saya mau katakan, dulu kami bekerja belum ada yang namanya spesialis. Kami bikin diri sebagai spesialis. Terutama saya di Poligigi. Pernah satu kali datang spesialis bedah mulut. Dan selain itu, selebihnya itu saya bikin diri sebagai spesialis melakukan tindakan apa saja, jangan ada rujukan keluar. Itu sebabnya waktu masih Bupati Pak Muhammad, Bapak Sekda disuruh catat bagaimana sampai naik kami punya insentif dari 2 juta menjadi 10 juta. Puji Tuhan. Saat itu, karena saya katakan begini, Pak, kenapa antara spesialis dan kami dokter gigi, dokter umum ini terlalu antara langit dan bumi? Waktu itu dikasih spesialis 35 juta, kami 2 juta. Pak, saya ini sebagai dokter gigi tidak dibawahi oleh spesialis apapun yang datang di sini kecuali spesialis dokter gigi. Saya bekerja sekuat tenaga saya melayani pasien apapun yang datang di Poligigi, mau dibedah itu, mau ditambah itu, mau di apa itu saya kerja sendiri. Tidak tergantung mau profesor apapun yang datang di sini, saya tidak dibawa spesialis. Saya punya tindakan sendiri. Kemudian datang DPP jadi 6 juta. Spesialis makin meroket. Saya kerja, kemudian datang spesialis beda mulut. Kerja satu pasien hanya 2 bulan dihargai 32 juta. Saya kerja 5 bulan dihargai 16 juta. Kerjanya hanya beda mulut. Saya bilang, dok, kita bagi pasien setiap hari. Dia bilang, tidak, saya hanya beda mulut. Rumah sakit harus datangkan spesialis beda mulut di sini dengan konservasi. Sudah bertahun-tahun saya lakukan seperti itu. Saya tidak menuntut apa-apa. Kerja. Kamu bilang saya tidak ke ruangan, saya juga ke ruangan. Kamu lihat, tidak ada pasien emergency. Saya datang dari jam 3 malam di Polik sini. Tidak ada yang tahu. Pasien perdarahan. Hanya karena masuk di ini perdarahan, saya tidak perlu bilang kemana-mana. Saya udah libur karena dokter Maulana panggil saya bilang, Pak, saya ini libur. Oh tidak, spesialis masuk. Spesialis dikasih tunjangan banyak, saya dikasih 2 juta saja. Bagaimana saya mau masuk? Saya harus juga perlu libur. Datang pembagian BPJS ini, kan saya pernah ikut ini yang namanya remunerasi. Yang dihitung itu adalah ijazah, pangkat, golongan, resiko pekerjaan, beban pekerjaan, masa kerja, kesulitan, apa semua dihitung. Termasuk berpakaian juga dihitung. Nilai itu direktur punya penilaian itu tersendiri. Kok saya dapat cuma segitu? Sedangkan semua pasien yang datang di rumah sakit ini adalah tindakan spesialistik yang saya lakukan. Tidak ada tindakan apa-apa karena kenapa saya katakan begitu? Di puskesmas ada beberapa dokter gigi. Bila mana ada di puskesmas tidak bisa melakukan lagi, dirujuk ke rumah sakit. Saya kerjakan dengan sekuat tenaga saya. Perawat saya 2 pernah kita minta 1 lagi tinggal 1. Di Poligigi pekerjaan begitu besar, tapi saya sabar saja mau cuci alat, mau cuci gelas, ambil air kumur, cuci alat. Tidak ada perawat pun saya kerja. Itulah dokter Reni. Saya tidak puji diri, tapi saya sudah bekerja baik di rumah sakit ini. Saya sudah bekerja baik. Tidak ada itu nanti saya, dokter Reni kok harus masuk ini? Tidak ada, saya seorang tua, saya harus tahu pekerjaan saya mana. Saya tidak tahu lakukan. Tidak perlu. Saya ini mungkin saya paling rendah kali. Kita kan spesialistik ini, daripada kamu sudah membayar spesialis dahulu kemarin bayar 25 juta, dokter Leni dikasih 6 juta. Pekerjaan saya tetap kerjakan pakai spesialistik ini, tidak ada yang mau menggantikan saya di sini. Mungkin itu saja supaya ditransparentasi saya transparansi. Saya dulu waktu persenan saya
ini apa di persenan itu BPJS, lari ke PKM. Dokter Leni itu tapi kayaknya semua senang-senang saja yang persentase kemarin. Itu hasil saya, persentase itu saya bekerja itu, saya ketua dulu itu. Tapi kenapa dalam hal ini langsung saya dibully? Kalau bisa siapa yang bagi sebenarnya, siapa yang input data ini? Kalau hasil konsultasi, apakah orang yang input data itu salah atau bagaimana? Saya tidak bisa. Mungkin jadi saya terima kasih. Mungkin ini dokter beda bicara. Saya dokter di spesialis bedah. Saya lahir besar di Jayapura. Jadi saya juga orang. Ganti. Tidak usah pakai mic, tapi suara lebih besar. Anak Jayapura kok. Jadi begini Bapak, saya datang di kabupaten ini dijanjikan oleh Dr. Suban dengan segala macam janji manis. Sabar Jayapura selesai biar karena banyak yang mau bicara. Yang pertama saya dijanjikan untuk tempat tinggal, saya dapat. Yang kedua, saya tanya sama Dr. Suban sebelum saya kesini, saya dapat kendaraan atau tidak ya dok? Oh dapat, saya siapkan. Kalau tidak ada, saya bawa mobil sendiri. Saya bilang itu sama Dr. Suban. Dapat kok, tenang aja. Saya datang sini, Bapak, saya satu-satunya spesialis yang naik ojek. Saya satu-satunya. Yang baru dapat. Saya naik ojek sama saya menikah 3 tahun, Bapak saya keguguran. Gara-gara naik jam 2 pagi. Oh, saya perawat di sini. Kalau kamu bukan perawat, kok saya? Yang lain diam dulu, Tadi Dr. Suban bilang kita bicara soal Permenkes 625. Kita sama-sama spesialis dok, sama-sama belajar. Dokter bilang pay per people, pay per performance, pay per position. Dokter jangan lupa ada prinsip kelayakan dan keadilan di dalam ilmu. Diam daripada saya dulu ke sana. Uang COVID, uang apa lah. Saya bukan masalah nominalnya, tidak. Apakah masuk akal saya operasi 40 dengan dokter bedah mulut yang operasi 1 cabut gigi sama-sama dapat 30 juta? Menurut Bapak bagaimana? Apakah sama? Kalau bilang pay for physician, saya mayor, saya bedah. Pay for performance, pasien saya berapa di sini? Saat Dr. Suban tidur jam 3 pagi, saya datang ke IGD, tanya teman-teman IGD. Apakah dokter tahu tidak? Saat pasiennya dokter di atas gawat darurat teman sejauh kita, dokter ditelepon, digedor, dokter tidak datang, mereka telepon saya naik. Apa dokter menghargai saya? Saya bukan soal nominal dok, bukan. Tapi dokter harus menghargai saya, kita sama-sama spesialis. Saya kira dokter sama saya sama-sama spesialis, lalu kita sama gitu. Kita bisa sharing sama-sama untuk naikkan income dari rumah sakit. Saya sudah bilang sama dokter, saya bisa bantu dok, naikkan yang di cash mix. Saya bisa bantu, tapi dokter hargai saya tidak sama sekali. Bukan cuma saya yang lihat, teman-teman ini semua lihat. Dokter bangun jam 3 pagi sih kok, tidak. Dokter bangun pagi-pagi, kerjakan pasien perdarahan di atas, tidak. Apakah saya yang laparotomi dengan resiko operasi 100 kali lipat dari cabut gigi dapatnya sama dengan yang ngerjain satu? Aneh dong, saya bukan masalah dapat 30 juta. Kalau memang 5 juta, nggak apa-apa, tapi transparan, memang 5 juta, nggak apa-apa. Tapi dokter tidak menghargai. Saya meninggalkan kabupaten ini hanya karena bapak saya sakit 2 kali. Pertama operasi, yang kedua masuk ICU dan operasi lagi. Itu saja. Gak ada saya keluar-keluar untuk barang lain. Tapi dokter tidak menghargai saya. Sangat tidak menghargai saya. Saya telepon dokter, nggak angkat, nggak bisa masuk, di reject. Saya mau tanya sama siapa? Karena saya anggap dokter lah yang paling tinggi di sini. Tapi ternyata yang saya harapkan tidak terjadi. Saya minta obat ini tidak ada, saya minta obat itu tidak ada. Pasien datang saya minta ke apotek, apotek bilang nggak bisa. Apa kurang totalitas saya mau bantu orang-orang di tempat ini? Asal dokter tahu, waktu saya mau ke sini ada 3 tempat lain yang menawarkan, tapi saya bilang sama suami saya mau ke Papua. Saya ke sini, apa yang saya dapat? Gak ada dong. Puncaknya ini, dokter sangat tidak menghargai saya.
Terima kasih Bapak. Saya serahkan ke teman-teman yang berikutnya. Baik, selamat siang semuanya. Yang saya hormati Bapak Bupati, Bapak Sekda dan para petinggi yang ada di Kabupaten Papua. Yang saya hormati Bapak Direktur, kemudian para dokter dan para teman sejawat. Bapak, perkenalkan saya Natalia Rahakbau, pegawai tenaga kontrak di ruang perinatologi atau ruang perawatan. Saya bekerja di rumah sakit ini sudah kurang lebih hampir 7 tahun. 2 tahun saya bekerja sebagai tenaga magang, saya tidak dibayar sama sekali, dan saya sudah diangkat puji Tuhan menjadi tenaga kontrak dengan digaji 1 bulan sebesar 1.800.000. Yang membuat sampai kami semua berkumpul hari ini, yang pertama kami mau mempertanyakan terkait dengan pembagian jasa pelayanan. Kami sangat bersyukur dan sangat mendukung terkait dengan program direktur untuk memperbaiki sistem manajemen yang ada di rumah sakit. Tapi sangat disayangkan apa yang Bapak Direktur janjikan itu tidak kami rasakan. Bapak, saya bersyukur ketika Bapak menjadi direktur, teman-teman kami yang tadinya magang diangkat menjadi tenaga kontrak COVID, sehingga kami bisa menerima gaji sebesar 1.800.000. Jadi tidak ada lagi yang namanya kerja sukarela. Tapi dengan beban kerja yang sangat besar, kami merasa bahwa itu sangat-sangat tidak cukup. Karena kami di sini bekerja, kami bekerja. Untuk sepengetahuan Bapak Bupati, kami di ruang perinatologi itu kurang lebih 28 petugas. Pegawai negeri kurang lebih 7 orang, sisanya tenaga kontrak, Bapak. Kemudian kami di ruang perina itu juga bukan hanya merawat pasien yang hanya biasa-biasa saja tuh, yang ketika dia lahir normal sehat kita rawat 2 hari pulang, tidak Pak. Kami sudah merangkap dengan yang namanya NICU. Memang untuk ruang NICU itu baru dibuat beberapa bulan ini terakhir. Tapi sudah jauh sebelumnya ketika ruang perina itu berdiri, kami sudah merawat dengan segala keterbatasan yang ada, baik keterbatasan alat dan lain sebagainya. Untuk Bapak ketahui, kami tenaga kesehatan yang ada, kami perawat yang ada di ruang perina, kami tidak punya ventilator, Bapak. Kami punya pasien pernah 1 minggu, kami petugas yang tenaga kontrak yang busu-busu di rumah sakit ini sudah, yang bagging pasien itu selama kurang lebih 1 minggu, Bapak, itu kami duduk tekan lepas, tekan lepas. Kalau kami tidak bagging, pasien mati, Pak. Tapi puji Tuhan kami punya pasien itu sampai sekarang masih ada. Karena kami tidak minta dihargai, Pak, tapi setidaknya tolong lihat kami ini. Tenaga kontrak di Kabupaten Fafak ini banyak. Saya tidak bilang teman-teman yang lain bekerja atau tidak, tapi kami yang di rumah sakit ini kami bekerja, Pak. Saya berbicara mewakili teman-teman kontrak. Bapak bisa nanti lihat saya bekerja di rumah sakit ini kinerjanya seperti apa. Saya berani berbicara di sini mewakili teman-teman kontrak karena memang saya berasa bahwa saya sudah bekerja sesuai dengan apa yang ada di sini. Saya sudah bekerja sesuai dengan kemudian yang perlu Bapak Bupati ketahui, terlalu banyak aturan di rumah sakit ini sampai Bapak, kami yang tenaga kontrak yang terima gaji ini sedikit-sedikit ini, kalau sakit mau minta obat itu susah saja. Bapak, kita sakit, orang datang mau minta obat di apotek bilang tidak ada. Tidak bisa, harus melalui alur. Memang betul Bapak, harus melalui alur. Kita harus ke UGD, dokter periksa kita dulu baru kita minta obat. Tapi kalau misalnya kita sedang melayani pasien, kita sedang menjalankan tugas, kemudian kita pusing kah, sakit kah, bagaimana gitu, masa harus ketemu pergi lagi lewat UGD lain sebagainya, padahal ketemu punya teman, bahkan sampai sekarang alurnya harus melalui puskesmas. Begitu Bapak, artinya begini, peraturan tetap peraturan, kami bawahan tetap mengikuti, tetapi kebijakan itu harus tetap diperhatikan. Jangan hanya buat aturan, sedangkan kami yang ada di bekerja di rumah sakit sudah kaki ke kaki menjadi kepala menjadi kaki, ini tinggal menderita terus seperti ini. Kami mengharap kami punya pimpinan yang bisa membawa kami ke arah yang lebih baik, yang bisa membawa kami ke arah yang sejahtera. Kami tenaga kontrak juga punya sumbangsi yang besar di rumah sakit ini. Bisa dikatakan bahwa 50% atau 70% tenaga di rumah sakit ini adalah tenaga kontrak, baik petugas perawat, pelayanan lainnya.
Bapak. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saya. Selamat siang semuanya. Baik, ya, ini saya pikir sudah cukup. Permasalahannya sudah bisa kita dapat informasi. Yang jelas, Bapak Ibu saudara, segera kami akan melakukan rapat khusus untuk koordinasi kaitan dengan permasalahan ini. Ya, jadi Bapak Ibu, saat ini izinkan kami sementara kami minta waktu. Saya kebetulan ada Bapak Wakapolres, ya, ada Pak Sekda, kemudian Pak Direktur sendiri, nanti ada perwakilan masing-masing ya dari DPRD, kemudian perwakilan dari setiap itu dokter satu, ya, untuk kemudian kita cari solusinya, ya. Yang jelas tentu ada evaluasi tentang manajemen ini. Saya sudah dari awal sudah sampaikan karena memang banyak informasi yang kami dapat. Bukan kemudian saya tidak suka Pak Subhan, tetapi ya beliau juga cukup beban yang berat. Tentu pasti saat ini beliau bilang mau mundur saja pasti. Ya itu sudah pasti. Oleh karena itu maka bapak-bapak, ibu-ibu, para medis yang saya hormati, berikan kami waktu, saya, Pak Sekda dan beberapa instansi teknis, ya akan kami rapat segera, ya, untuk kemudian kita akan sampaikan nanti kepada bapak ibu sekalian. Tentunya yang paling penting, saya mohon ini situasi mau dekat Lebaran, pasti semua punya kebutuhan, ya. Saya tadi lihatkan saudara perempuan ini saja, ini dia Kristen. Tetapi mungkin perjuangannya untuk bagaimana saudara yang Muslim. Kemudian yang jelas bahwa kita sudah tahu permasalahannya. Ini saya ada panggil juga kepala keuangan BPJ. Ya ini kaitan dia Pak Tajudin Maria. Jadi ya beliau kan kepala keuangan sehingga ini kami rapat ini supaya kita akan lebih mendetailkan permasalahan ini. Ya mungkin itu ya Bapak ya. Jadi yang terpenting mohon bisa kalau boleh bisa melayani pasien. Kalau tidak ini juga ini kemanusiaan bahaya juga ini. Bisa ya? Ya. Ya karena kalau sampai ini tidak bapak-bapak orang ibu-ibu orang lagi mogok berarti sudah ini kasihan ini juga. Ya jadi saya minta mungkin demikian. Kami semua sudah lengkap. Ini ada DPRD, ada pemerintah. Ya kemudian juga dari pihak kepolisian. Ya kami segera bisa kan tidak ini? Ya, harus bisa ya. Ya. Maaf karena kami semua ini menunggu. Kira sampai kapan? Kami kasih waktu. Ya, waktunya solusi. Masalahnya Bapak karena teman-teman ini sekarang segera langsung kita rapat di sini saja. Ya. Pak Bupati, oh ya. dulu Kang. Kita ke Pemda saja. Jangan, tidak boleh Pak Bupati, kalau boleh di sini saja. Ya.